Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di game Kasih langkah, mundure langkah, gencote 2023. Wow. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan explore kembali. Setelah kemarin malam kami berhasil menyelamatkan Mbak Rani yang sudah 25 tahun tersekap oleh Sades, yang tujuannya akan diserahkan di acara seserahan untuk ayahnya di kerajaannya kemarin malam. Dan akan tetapi ternyata semua kejadian yang tidak terduga terjadi di malam itu juga. Ternyata si Birin tidak tahu bahwa seserahan yang akan diserahkan itu adalah keponakannya sendiri atau anak dari Sades, saudara kandungnya. Dan Sades sendiri pun tidak tahu bahwa anaknya akan diserahkan oleh Birin. Dan semua dibalik kejutan itu adalah ayah mereka sebagai dalangnya. Dan banyak sekali pertanyaan di komentar, "Mas, kenapa 25 tahun rambutnya masih pendek? Kenapa masih muda?" Ternyata menurut penjelasan Mbah Sariman kemarin malam itu kerekam gak sih? Yang menjelaskan bahwa di dalam sana itu waktu itu berhenti, tidak berjalan seperti di dunia kita. Waktu terus berjalan ke depan, ternyata di sana itu terhenti. Jadi waktu diculik ya segitu dan keluar tetap segitu lagi. Dan tidak ada tidak ada perubahan lebih tua ataupun bahkan 1 senti rambut pun tidak berubah. Masuk makan apa? Rocak kok salah. Lapar juga? Iya, lapar. Mau Mas. Udah kenyang. Dan malah kekecewaan besar terjadi pada diri Sades yang langsung setelah membuka gerbang untuk pintu keluar si Mbak Rani langsung pergi dan menghajar Birin di sana. Dan di saat Birin sudah lemas, dibawa turun di hadapan kita dan dibunuh di depan kita, dimana kita juga tidak bisa berbuat apa-apa atau mencegahnya karena memang terjadi begitu cepat. Dan sekarang misi Sades adalah membunuh ayahnya sendiri, yang sebenarnya saya ada beberapa persen tidak setuju. Akan tetapi mau bagaimana lagi, jika diterus-teruskan itu menjadi masalah besar yang mungkin saat ini belum kita rasakan. Mungkin di beberapa tahun kemudian akan menjadi dampak yang besar bagi umat manusia. Ya, kita hanya sekedar membantu Sades karena memang saya yakin Sades sebenarnya adalah makhluk yang baik, yang tidak tahu apa-apa, yang hanya menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Terus apalagi yang mau disampaikan? Oh iya, alhamdulillah berkat doanya sedulur semua dan mungkin lantaran mengkonsumsi setiap hari seduhan biji al-hilal, istri saya sudah positif hamil, alhamdulillah. Dan bentar lagi Mas Rey menjadi om yang dimana nanti jika ponakannya minta mainan, saya suruh minta HP-nya Om Rey. Ya. Terus apalagi yang disampaikan? Kalau cebok nyebokin Mas Re. Tentang biji al-hilal juga. Apa wi? Karena waktu itu kan naruh di dompet 3. Oh iya, itu. Dapet. Nah, gini. Ternyata dari siapa Syekh Jaye. apa sih? Syekh Jaya Patra ya. Syekh Jaya Patra itu untuk yang rezeki yang di dalam dompet 3 biji itu setiap hari Jumat itu diperbarui. Jadi diganti. Jadi biji yang lama itu dibuang, diganti biji yang baru.
Nah terus yang lama bisa diseduh gak mas? Nggak bisa, karena memang dari aromanya juga sudah hilang dan tidak ada rasa ataupun hambar. Saripatinya juga sudah hilang dan diganti 3 biji yang baru. Terus apa lagi? Mas Putra udah berapa? Dapat banyak banget Mas. Banyak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu bukan berharap kepada biji tersebut, akan tetapi menjadi pemantik semangat, dan lantaran biji tersebut Allah menurunkan rezeki kepada kita semua. Amin. Terus masuk Kak? Ada lagi? Juga. Udah juga. Ada yang mau disampaikan? Enggak. Enggak, Mas. Udah kenyang. Nyampein dulu lah. Kenyang. Manu, Mas. Manu. Minum. Keseretan. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya sholat terlebih dahulu. Dan jika itu sudah selesai, lanjutkan menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Tembusin like-nya 1 juta. Tembusin komennya 1 juta. Pasukan anti skip iklannya bilang hadir. Hadir. Dari mana saja kota kalian, Hadir. negara kalian, tulis di komentar semuanya. Hadir. Semuanya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih langkah, mundur langkah, gensote. Dua. Mental. 1002. Potong layang. Tuh Mas. Apa wi? Sak yo. Sak. Karung terkam. Karung. Sak. Karung nih ay. Gimana manusia? Sing sungune ndek iki. Sing enak sungguh oh sadis. Kaget aku. Udah Mas, udah. Udah Mas Putra masuk. Lagian kamu tadi di depan sama Mas Putra ngapain jauh banget sih? Lagi mau ini. Bagaimana manusia? Apakah kalian sudah siap untuk membantu saya membunuh ayah saya manusia? Jadi seperti ini Sades. Jika dikatakan siap atau tidak, sejujurnya kami tidak siap, belum siap pada malam hari ini. Karena apa? Karena kami belum mengetahui seluk-beluk yang di dalam sana ada ayahmu atau bagian jajarannya. Kita belum mengetahui. Itu satu. Yang kedua, apakah tidak terlalu buru-buru jika malam ini kita langsung melancarkan serangan? Apa mungkin kita butuh waktu 2 atau 3 malam untuk mempersiapkan ini yang benar-benar matang? Jangan sampai kita datang ke sana dengan rasa emosi yang tinggi, dengan egois yang tinggi, malah menjadikan celaka kita sendiri. Tapi saya rasa kalian dapat membunuhnya manusia. Ya, mungkin. Tapi setidaknya kita harus punya sangu atau punya bekal untuk mendatangi ayahmu Sades. Ya, baiklah. Kalau memang seperti itu yang kalian inginkan, saya akan mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Nah, kau gunakan kelebihanmu, yaitu yang sudah mengetahui seluk-beluk tempat di mana ayahmu berada, dan kami mempersiapkan apa yang kami bisa. Nanti kedua persiapan ini dijadikan satu, itu lebih baik saya rasa. Kira-kira kapan kalian dapat membantu saya manusia? Ya, saya membutuhkan waktu mungkin 2 malam untuk merundingkan ini semua dengan para sahabat kami, para eyang-eyang kami. Baik, saya juga akan mempersiapkan semuanya. Lalu setelah itu saya akan menemui kalian lagi. Ya, mungkin 2 malam saya sudah siap. Baik manusia, saya tunggu kabar dari kalian. Ya, Saya akan kembali terlebih dahulu. silakan.
Wah suka semelayu bubur ini. Sadis masuk ke ragamu. Katanya ini kan tadi berdua kalian di depan. Nggak tahu kan kalian ngapain tadi ngobrol apa, lagi seru-seru. Nah tiba-tiba Mas suka lari ke belakang lagi. Mas sadis nggak sungu nih. Yang ada sungunya. Yang ada sungunya. Nambuk bedol sungu. Jadi sadis nagih janji. Nagih janji. Apa sih yang ini orang? Aku gitu. Gitu loh. Apa sih? Burungnya nek coro nih. Mohon maaf, saya sambil ngerokok untuk menjelaskan. Sakis. Tegas. Ampas. Dages. Ampas kelapa itu. Mas. Jadi sadis itu nagih janji kepada kita. Gimana sudah siap untuk membantu saya membunuh ayah saya? Tapi kan kita belum menyiapkan sama sekali. Iya Mas. Malah kemarin kita fokus ke Mbak Rani dulu. Setelah itu kita sore ke rumah sakit nengok keadaannya Ismorowo. Terus tadi habis isak kita packing ke sana. Full capek. Ya nek kita modal berangkat doang yo lemas. Sama aja. Nanti toh gue nih gue ngerti. Durung ngerti. Dan di sana ada pasukannya ada berapa juga belum tahu. Iya. Tapi yang jelas kalau pasukannya sadis 2000 dan tidak berani memberontak atau melawan ayah sendiri, kemungkinan kan lebih besar ya. Entah kekuatannya atau pasukannya. Pasti. Terus kita Lebih baik kita ini merancang strategi atau minta pendapat ke yang lain. Iya. Soalnya ini urusannya nyawa ini. Kayak Pak Dewi lagi. Jadi orang. gimana ya? Saya ada beberapa persen nggak setuju, ada beberapa persen juga setuju. Nggak setujunya saya membantu, seakan-akan mendukung atau membantu anak yang durhaka kepada ayahnya. Akan tetapi kalau nggak dibantu, kalau ayahnya ini nggak dibunuh, ini bisa menjadikan masalah besar di masa depan Buat manusia-manusia seperti kita. karena luar biasa. Saya hanya mendengar cerita dari Ishikawa saja saya sudah membayangkan ini gila ini ayahnya, sadis ini, seperti bisa mengetahui apa yang akan terjadi puluhan tahun ke depan. Iya. Dan lagi udah menerima seserahan dari Irin, Wah. kemungkinan kekuatannya sudah bertambah. Yuk, kita Cap. Ini itu bukannya kakeknya si hitam. iya ayahnya Rani ya. Kenapa ya? Dia kok duduk Iya. kemarin berdiri. Assalamualaikum guys. Itu berapa ya? Ya. Mohon maaf, sangat mohon maaf sekali. Kami tidak bisa menyelamatkan cucu kakek. Karena memang kami berada di dua pilihan yang sangat berat, Kak. Dan akhirnya pilihan kami terletak pada Rani, dan itu pun sudah kesepakatan kami semua dan pertimbangan yang matang. Mohon maaf sekali, Kak. Untuk kami.
sebentar, saya ingin berbicara dengan teman saya. Dan yang itu juga suruh ngambil ya. Monggo, tapi sebentar. Saya titip. Masuk. Monggo. Mas. Santri yang satu mana tadi? Itu dia belum masuk, Kak. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kedatangan saya mengganggu perjalanan kalian dan urusan kalian. Akan tetapi ini harus saya lakukan karena saya sudah bernazar, di mana jika kalian dapat menyelamatkan Rani, ada sesuatu hadiah yang harus saya berikan kepada kalian. Dan jika berhasil menyelamatkan cucu saya, ada pula hadiah yang berbeda yang harus kalian terima. Dan jika kalian dapat berhasil menyelamatkan keduanya, ada hadiah yang berbeda pula yang sudah saya siapkan untuk kalian. Dan itu yang kalian terima adalah pertanda di mana kalian berhasil menyelamatkan Rani, anak saya. Yang ini? Geng. Oh, itu tadi ya. Benar sekali. Coba. Apakah dia tuh boleh kita buka, kan? Lebih baik itu kalian buka di rumah, karena itu adalah benda yang sama dengan yang kalian pegang saat ini. Oh, sama seperti ini. Iya. Mohon maaf, itu jumlahnya tidak banyak. Ada berapa, Kak? Hanya 20 manusia. Ya, lebih dari cukup buat kita ya, Mas. Iya. Tapi apakah ini jimat, Kak? Tentu saja bukan manusia. Ini adalah kitab Istanbul Andarun manusia. Apa tadi, Mas? Kitab Istanbul Andarun. Iya. Itu yang kau pegang adalah kitab Istanbul Andarun berwadah kuningan. Dan kalung yang berasal dari kayu faukah. Ini kayu faukah ininya, Kak? Betul sekali manusia. Dan kayu tersebut berasal dari negeri Iran manusia. Apakah ini ada jumlahnya tertentu atau tidak, Kak? Itu hanya kalung manusia. Oh, kirain tasbih. Kalau tasbih itu kan jumlahnya sudah ditentukan. Ya. Kitab tersebut merupakan kitab yang mengandungi ayat Al-Quran dan rajaan wafak. Terdapat 86 jenis wafak, 7 jenis haikal, dan 98 hiris manusia.
kitab itu terdapat dua jenis tinta, yaitu tinta emas dan tinta hitam. Yang kau pegang saat ini adalah tinta emas manusia. Oh, ini tintanya emas ini. Benar sekali. Di mana tinta emas merupakan Istanbul tertinggi dalam kategorinya. Kitab tersebut mempunyai 4 unsur: tanah, api, angin, dan air manusia. Dengan menggunakan bacaan kunci, maka kitab itu dapat memberikan kelebihan kepada pemakainya. Kunci? Betul sekali manusia. Kunci? Gimana maksudnya, Kak? Jadi, untuk pemakainya harus menggunakan kata kunci yang harus disebutkan manusia. Oh, ada bacaannya gitu. Betul sekali. Apa itu kalau boleh tahu, Kak, kata kuncinya? Kata kunci itu akan saya bisikan kepada anak yang saya pinjam raganya ini langsung di dalam hatinya manusia. Oh, gitu. Jadi, kata kunci tersebut tidak dapat disebarkan ke siapa-siapa kecuali untuk pemakainya atau yang mempunyai barang tersebut. Oh, hanya pemilik ini saja yang boleh mengetahui kata kunci itu ya, Kak? Betul sekali. Oh, paham. Dan kitab tersebut dipercayai dapat memberikan khasiat keselamatan di darat, udara, maupun air manusia. Menghindarkan dari bahaya makhluk jin, setan, binatang buas, dan berbisa manusia. Di mana yang dimaksud adalah jin dan setan yang sesat, yang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia. Dan juga dapat menghindarkan dari bencana alam yang terdapat di tempat di mana manusia tersebut manusia. Dan kitab tersebut dapat menaikkan karisma dan kewibawaan bagi pandangan orang lain dan pihak lawan manusia. Memudahkan dalam urusan rezeki, sekiranya senantiasa dibawa dan memberikan kekuatan penghasilan sehingga menarik dipandang orang sekeliling, serta membagai khasiat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalian adalah manusia beruntung yang mendapatkan kitab tersebut dariku manusia. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Di mana jumlah kalian hanya 4 dan kitab tersebut berjumlah 20 manusia. Ini ada 20 sama ini ya, Kak, berarti? Betul sekali. Itu kan kita hanya berempat saja. Misalkan ada orang lain atau saudara kita yang ingin mempunyai ini, apakah kita boleh memberikan? Boleh-boleh saja manusia. Akan tetapi harus dipastikan bahwa manusia tersebut adalah manusia yang baik. Oh, okay. Dan jangan sampai kalian salah dalam menerima penyampaian saya atau benda tersebut. Dan di dalam kitab tersebut ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai disalahgunakan sebagai jimat atau yang lainnya manusia. Di mana yang jelas kitab tersebut sudah pasti tidak dapat dibaca. Kitab tersebut memang tertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi tidak
seperti Al-Quran yang semestinya yang bisa dibaca. Karena di dalam kitab tersebut sangat kecil sekali manusia. Tulisannya itu Ibu. Bisa kau buka di dalam kotak kuningan tersebut. Bisa dibuka. Betul sekali. Kayak gimana Mas dalamnya Mas? Wih, kayak buku kecil ya. Banyak banget Mas. Banyak sekali lembaran yang ada di dalam sini. Betul manusia. Di situ mengandung ayat Al-Quran dan rajaan wafak manusia. Rajaan wafak. Betul sekali. Ada 86 jenis wafak dan 7 jenis haikal dan 98 hairis manusia. Sebenarnya banyak sekali yang harus dilakukan untuk si pemilik barang tersebut. Akan tetapi akan saya sampaikan langsung kepada manusia yang raganya sedang saya pinjam manusia, agar nanti dia menyampaikan kepada siapapun yang memiliki benda tersebut, termasuk kepada kalian. Nanti akan saya tanyakan kepada raga yang panjenengan masuk ini. Baiklah, dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya, saya sangat berterima kasih kepada kalian, di mana kalian telah berhasil menyelamatkan anak saya yang bernama Rani manusia. Kita juga terima kasih banyak sudah diberi kepercayaan untuk membawa atau panjenengan beri kitab Stambul ini. Kita juga mohon maaf karena kita tidak bisa menyelamatkan cucunya panjenengan. Meskipun rasa sedih terus berada di dalam hati saya, akan tetapi mau bagaimana lagi manusia, takdir tersebut sudah menjadi takdir cucuku. Saya melihat kegigihan kalian, niat ikhlas kalian tanpa pamrih dan mengharapkan apapun dari siapapun. Itulah yang menjadi kekaguman saya kepada kalian manusia. Dan kalian berhak mendapatkan itu. Dan orang-orang yang kalian percaya, saya percayakan kepada kalian. Pasti kalian memberikan kepada orang yang tepat sisa dari benda tersebut. Terima kasih banyak ya. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dapat bertemu dengan kalian di kemudian hari, para manusia-manusia istimewa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Saya disuruh baca. Baca ini Mas. Jangan. Kata kunci. Nggak tahu, di dalam hati saya disuruh baca ini. Jadi baca. Jangan. Jangan dibaca. Itu nggak boleh dibaca di muka umum. Itu hanya manusia-manusia yang mempunyai ini saja. Itu adalah kata kunci bagaimana cara penggunaan ini, Mas. Lah ini apa tuh? Malah saya nggak tahu. Kitab Stambul. Hadiah dari kakek tadi. Buka deh Mas. Buka aja. Apanya? Dalamnya. Bisa dibuka ya.
ada isinya. Oh, apa ini? Ki buku iki. Buku yo. Iya iya kayak buku kitab kan lho Mas. Kan bentuknya ini tulisan kitab banget. Emas, tulisannya emas. Iya. Iki kayak Pokoknya penjelasannya tadi banyak banget. Mas. Asal Gak kelihatan Mas. Gak kelihatan. Mungkin salah satu halamannya aja kali. Iya sih. mau ngangguk. Sentermu dibantu. Kelihatan Terus kita wih, kecil-kecil banget. Sebelahnya. Wah, itu dulu. tuh. Wah, gak kelihatan. Iya yo, berwarna emas loh. Dan asal kalian tahu, tadi tuh banyak sekali seperti bisikan yang saya dengar. Nggak seperti biasanya loh Mas. Biasanya saya kayak merasa tertidur, nggak sadar, nggak tahu apa yang terjadi. Ini saya tadi malah merasa kayak seorang luar biasa ganteng. Perawakannya tuh ganteng, gagah, membisikkan kepada saya bacaan-bacaan yang kata nggak boleh disebutkan. Nggak boleh disebutkan Mas. Pokok itu yang boleh mengetahui bacaan itu yang mempunyai kitab Istanbul ini. Jadi kan di dalam ini ada 19 berarti 20 sama ini. Oh, jumlahnya 20 sama ini. Ya, jumlahnya 20. Nah kita kan berempat. Nah sisanya itu tadi saya tanyakan misalkan kita berikan kepada saudara atau teman kita apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, tapi kalian harus memastikan yang kalian berikan itu benar-benar orang yang dapat dipercaya. Jangan Tapi- asal pilih orang, Mas. Enggak Mas, nanti ini syirik atau jimat gak sih Mas? Tadi katanya enggak kok Mas. Bukan jimat. Ini tuh kitab Istanbul Andarun. Dan ini dibuat di Iran. Iran. Kayunya ini apa semuanya yuk tadi dijelasin. Nanti nonton videonya. Iya. Ini apa ini? Tapi Emas. Kuningan. 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 Tapi yang jelas Tintanya ya Mas. sudah saya pastikan ke kakeknya tadi. Lah, ini apakah jimat kek? Tentu saja bukan seperti itu. Intinya ini bukan jimat, Mas. Takutnya nanti kalau niatnya kita mau memberikan siapa yang pantas atau membutuhkan, kita kan nggak mungkin memiliki semua. Iya. Itu menjadikan jika kita berlebihan dalam suatu hal apapun, itu menjadikan yang mungkin tadinya baik menjadi tidak baik. Tidak baik. Misalnya kita makan nasi putih atau ya kita makanlah apapun itu dengan itu gizi yang tinggi ataupun protein yang tinggi, itu tadinya baik buat tubuh kita. Iya. Tapi kalau terlalu banyak menjadikan tidak baik karena Sakit. berlebihan. Kudu ning rusak. Ya mungkin kita cukup membawa orang satu dan sisanya kan bisa kita berikan kepada saudara-saudara yang ingin memiliki ini. Soalnya dengan ikhlas. cuman 20 doang ini. Dengan ikhlas. Ya pengennya sih kita milikin semua, cuman kan nggak bagus jadi berlebihan. Lagian fungsinya juga sama saja. Kita mau bawa 1, mau bawa 4, 5. Fungsinya banyak sekali, Mas. Wah, banyak banget, Mas. Maksudnya Penjelasannya. Komplit. Yes. Yakin. aku pengen nonton videonya sih lah. Oh, wis Masih dimatiin dulu. Dimatiin dulu yuk. Tenan panjang pol penjelasannya. Teman-teman, ini saya on lagi kameranya. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di base camp untuk mengamankan. Yang jelas karena kita sudah diberi hadiah, kita harus mengamankan ini dulu. Kalau memang waktu memungkinkan untuk melanjutkan eksplor lagi, kita akan berangkat lagi. Tapi yang jelas kayaknya ini nggak nyampe, ini udah mau subuh sih Mas. Iya, Mas. Kita mau lebih lihat ini dulu aja. Cek lagi. Tuh, kuningan. Oh, Mas.
Saya sejuk dingin. Oh, tiba-tiba dingin. Kayak neng jero kulkas. Ya enggak kayak gitu juga kok. Cak. Dingin tapi. Pegang dulu, aman dulu. Senter ini Mas Ray. Saya mau ambil senter dulu. Apa itu yang bikin dingin? Adem. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Wah. Assalamualaikum di Senopati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Senopati, Mas. Bagaimana kabar itu semua? Alhamdulillah. Kabar kita baik ke Senopati. Alhamdulillah. Saya telah mendengar banyak berita tentang kalian. Di mana yang baru saja kalian lakukan, kalian telah berhasil menyelamatkan seorang wanita yang telah dibelenggu 25 tahun lamanya. Betul Senopati. Saya sangat bangga mempunyai cucu seperti kalian. Dan saya tidak salah memilih manusia seperti kalian. Lalu, apalagi yang kalian alami? Di Senopati, kita mendapatkan sebuah hadiah dari kakek yang anaknya kita tolong, yang perempuan kemarin itu, yaitu kitab Stambul di Senopati. Seperti inilah Kak. Apakah saya benar-benar melihat barang yang kalian pegang saat ini? Jih, leres ke Senopati. Ini hadiah dari kakek itu di Senopati. Masya Allah, kalian mendapatkan barang yang benar-benar istimewa dari makhluk yang mulia. Meskipun saya belum mengetahui betul siapa yang memberikan barang tersebut, tapi saya sudah bisa memastikan bahwa beliau adalah makhluk yang mulia. Dan barang yang kau pegang saat ini, barang yang sangat istimewa cucuku. Saya melihat dari pancaran cahaya dari barang yang kau pegang saat ini, kalian benar-benar manusia pilihan. Dan saya sangat bangga terhadap kalian cucu-cucuku. Ya, sebelumnya kita semua meminta maaf ke Senopati yang tadinya kita berniat dan berusaha untuk menyelamatkan kedua manusia, yaitu manusia yang bernama Rani dan anaknya, kan, tetapi ternyata berbeda dengan keinginan kita di Senopati. Kita hanya berhasil menyelamatkan perempuan itu saja. Mohon maaf Senopati. Tidaklah mengapa cucuku, karena sejatinya kita sebagai makhluk mempunyai keinginan, akan tetapi kehendak dan takdir hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Senopati. Kalian berempat memang benar-benar cucuku, dan kalian berempat adalah manusia yang telah saya pilih dari banyak manusia di muka bumi ini. Dengarkanlah baik-baik. Senopati. Berpura-puralah lugu agar kalian mengetahui
siapa yang akan membohongimu. Dan jadilah manusia baik, agar kalian mengetahui siapa yang akan memanfaatkanmu. Lalu banyaklah diam, supaya kalian mengetahui siapa yang akan menyepelekanmu. Dan lagi, kalian harus mengingat-ingat semua ini. Dan kalian banyaklah mengalah, agar kalian mengetahui siapa yang akan menginjak kalian. Dan berilah kepercayaan penuh dan lebih kepada seseorang, agar kalian mengetahui siapa yang akan mengkhianati kalian. Saya mengetahui betul apa isi hati kalian. Meskipun kalian tidak berkata, tapi saya mengetahui. Jangan sampai ada duri di dalam daging yang tersembunyi, yang bisa saja menyakiti kalian siapa saja dan kapan saja. Baik, Senopati. Terutama dirimu. Terima kasih untuk kemarin. Dirimu harus benar-benar menjadi manusia yang kuat dari segi cobaan dari manapun. Manusia yang kau anggap baik belum tentu baik, dan manusia yang kau anggap jahat belum tentu jahat. Jadi perdalam lagi ilmumu. Baiklah kalau seperti itu, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mas? Senopati mas. Pusat. Udah lama ya? Ngomong apa? Ya, awalnya menanyakan kabar tentang kita, Mas. Sudah memberitahu, saya sudah mengetahui apa yang kalian lakukan pada akhir-akhir ini. Dan terus tadi Mas Putra kita semua menceritakan kalau kita mendapatkan hadiah ini. Saya Senopati tahu kalau ini bukan benda yang biasa. Saya tahu dari pancaran sinarnya. Oh iya. Seperti itu. Berarti sekalian memastikan benda ini ya? Ini benda dintennya jos gandos. Plek miring. Tapi ini apa tasbih? Bukan mas, tadi saya tanyakan kepada kakek itu, ini kok cuman kalung, buat kalung biasa. Kan saya tanyakan tuh, ini jumlahnya itu ada berapa kayak? Ya itu hanya kalung saja. Maksudnya kan kalau tasbih kan ada jumlahnya tertentu gitu. Ini kalung berarti? Kalung. Ini video ini diupload kapan? Kalau enggak besoknya. Ya cukuplah, saya butuh waktu untuk mendalami benda ini serta yang ada di dalam sini. Meskipun kita mendapatkan benda ini dari makhluk yang baik, dan tadi saya juga sudah melihat hasil videonya, memang benar-benar manfaatnya sangat luar biasa. Tapi saya perlu untuk mendalami lagi dari segala sisi, mungkin dari segala tokoh-tokoh masyarakat atau mungkin tokoh agama, ustadz atau kiai terdekat, mungkin saya akan tanyakan manfaatnya. Dan jangan sampai ini menjadi musyrik atau bisa dibilang barang jimat. Saya sendiri pun juga anti dengan barang-barang seperti itu. Dan lagi, saya juga sudah mendengar bisikan sangat banyak dari waktu pas saya dirasuki oleh kakeknya siapa?
Rani, ibu ini, bapaknya Rani. Siapa? Ayahnya Rani. Dan nanti akan saya sampaikan kepada yang akan mempunyai benda ini. Katanya Mas Putra nggak boleh Disebutin disebutkan di umum, umum, ya. Mas. Hanya orang yang mempunyai ini saja. Banyak sekali nanti mungkin yang ini bisa saya pastikan kalau 2 hari lagi ya, dapat ya. Bisalah nanti misalnya sudah bisa dipastikan. Mungkin cara pemesannya pemesanannya hubungi nomor ini. Ini nomornya Mas Rey agar tidak tercampur sama pemesanan hilal. Nomornya Mas Rey. Barang siapa yang minat, yang ikhlas, yang jangan sampai ini dijadikan jimat, bisa pesan lewat nomor ini. Dan ini juga saya akan perbaiki kalau kalung ini nggak nyampe ini, apa nggak masuk ini kepala. Nih. Sama Nggak Mas. bisa. Das Nggak bisa. kucing paling awal. Mungkin ini akan sedikit saya perbaiki. Ini ada sebuah tali di sini dan saya putus. Nanti akan saya buat sambungan agar bisa dipakai di leher. Selain di leher ini mungkin di untel-untel ditaruh saku juga bisa ini. Kayak gelang. Dijadikan gelang juga bisa. Gelang Sudah. ning wagu nek gelang, Mas. Untel-untel. Gede bol ngono. Oh iya. Paling enggak Ya, kalung lah. Kalung dimasukin ke dalam ini ya, kaos ya. Ya. Bawa kok itu loh, belikan sambungan. Ya kayak kalung-kalung itu. Aksesoris itu, tempat aksesoris. Ada. Paling ada. Di Gemolong ada ya? Ada kayaknya. Dan itu Mas, misalnya nanti ada yang memiliki ini, kalau bisa ini diikat. Takutnya kan misalnya gini-gini kan, tutupnya jatuh tuh. Ya. Terus dalamnya Ikut jatuh. Ya. Makanya itu diikat lah. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi nggak boleh katanya disampaikan di depan umum. nggak boleh. Sama itu tadi Ki Senopati ngasih pesan. Apa? Oh, banyak banget. Apa tadi Mas? Ingat nggak Mas Putra? Berpura-pura baik. Berpura-pura baik berarti jahat. Jadilah baik. Apa yuk? Jadilah baik untuk mengetahui siapa yang menyepelekanmu. Terus? Banyak banget kok Mas. Ya wis nanti saya nonton aja. Saya ini Berpura-pura lugu untuk mengetahui Apa yang nginjak? siapa yang membohongimu. ini dibohongi apa diinjak nih? Di sini menginjak, di situ bohong. Bohongi Mas, ya, yang menginjak itu ini banyak-banyak diam. Oh. Ya. Biar ini tidak ada Ketawa sih bener yang mana yang bener. Wah, ngumpet. Pokoknya kata-kata Yaudahlah. banyak banget kok. Ya nanti saya bisa lihat videonya lah, nggak usah ribet-ribet. Yaudah, mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Maafkan jika ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.